Menjelaskan. Momi bicara apa? Kenapa Momi bisa berpikir kalau yang ada di rumah Momi bukan Om Rapan? Tanya Sila. Jessie tersenyum lembut. Momi tahu sayang, Momi tidak akan melakukan apa-apa, hanya ingin bertemu dia saja. Jawab Jessie. Sila tersenyum kaku, tidak tahu berkata apa, karena Jessie sendiri terlihat sudah begitu yakin kalau yang ada di rumahnya bukanlah Farel. Entah apa yang terjadi di sana hingga Jessie bisa tahu padahal sebelumnya semua baik-baik saja. Momi mohon nak, pinta Jessie memalas. Sila tertegun melihat mata Jessie berkaca-kaca. Momi kenapa nangis? Apa yang terjadi, Mom? Jessie memeluk Sila dan menceritakan tentang semua luka di tubuh pria yang ada di rumahnya. Bukan karena tidak percaya, tapi luka-luka itu terlihat begitu sudah lama. Tentu Jessie tahu putranya sebenarnya tidak memiliki bekas luka apapun. Sila sampai kaget mendengarnya. Ia tahu kehidupan Ariel begitu menderita karena cerita Farel, namun ia tak menduga tubuh pria gagah itu akan ada bekas luka hingga begitu menyakiti hati Jessie. Memangnya luka apa saja, Mom? Tanya Sila penasaran. Cambuk, bekas jahitan operasi, tubuhnya penuh bekas luka yang terlihat sudah lama. Momi memiliki penglihatan yang tajam, nak. Momi sangat tahu luka-luka apa saja itu. Isak Jessie. Iya, Mom, udah Momi jangan menangis ya. Om Rapan baik-baik saja. Sila membujuk dengan tatapan lembutnya. Sila mendatangi apartemen Farel dan masuk di sana karena tahu sandi apartemen kekasihnya itu. Sila tidak membawa Frans karena Frans akan mampir nanti setelah menyelesaikan sesuatu. Sayang, Maharani, panggil Farel yang tahu kedatangan Sila. Hanya Sila yang tahu sandi apartemennya, selain itu tamu harus menekan bel. Sila berjalan ke arah Farel yang ada di dapur tanpa mengenakan baju, hanya celana saja. Om ngapain di dapur? Tanya Sila yang mendengar suara Farel tadi. Farel memberikan jus jeruk yang ia buat untuk dirinya, namun malah kedatangan Sila yang mendadak membuatnya lupakan tujuannya ingin minum jus jeruk. Sila tersenyum lalu menyedotnya dengan jarak begitu dekat dengan Farel. Sila memperhatikan tubuh Farel yang tidak ada bekas luka sama sekali. Pantas saja Om Ariel ketahuan, batin Sila. Farel melihat tubuhnya sendiri. Kamu tidak nyaman melihatku buka baju, sayang? Tanya Farel. Bukan, Om. Hehe, aku suka. Sengir Sila tanpa sadar tangannya memegang dada bidang Farel. Farel terkekeh mengelus pipi Sila yang merona. Sila menyodorkan sedotan jus jeruknya dengan senang hati. Farel meminum bekas bibir Sila lalu meletakkan gelasnya di meja yang ada di sampingnya. Ada apa sayang? Apa kamu merindukanku? Tanya Farel melingkarkan tangannya di pinggang Sila. Sementara Sila meletakkan tangannya di dada bidang Farel. Ada seseorang yang ingin bertemu dengan Om, kata Sila. Farel menautkan kedua alisnya. Siapa sayang? Ikut aku, Om. Sila menarik lengan Farel yang mengikuti kemana Sila membawanya. Farel melebarkan matanya melihat Jessie yang baru saja berdiri di sofa ruang tamunya. Momi? Farel tertegun benar-benar melihat mominya. Jessie berdiri dan menatap tubuh Farel yang kebetulan tidak memakai baju. Jessie mendekat lalu Sila menjauh saat Jessie mendekati Farel. Momi ngapain di sini? Tanya Farel setelah menyadarkan dirinya dari keterkejutannya. Jessie meraba tubuh Farel yang bersih, tidak ada bekas luka sama sekali. Farel menaikkan sebelah alisnya menatap Sila seolah meminta jawaban, sedangkan Sila hanya memasang wajah sedihnya saja, seperti merasakan kesedihan Jessie. Ada apa, Mom? Tanya Farel. Bagaimana keadaanmu selama ini, nak? Kenapa menghilang dari Momi dan papimu? Tanya Jessie. Farel tidak menghilang, Mom. Bila Farel seakan belum tahu kebenarannya telah diketahui Jessie. Semua mata menoleh ke pintu yang cukup jauh mendengar bunyi bel. Biar Sila yang buka. Sila berdiri dan berlari kecil ke arah pintu. Kakak ipar, sapa Frans tersenyum tampannya. Ayo masuk, ajak Sila. Frans menatap apartemen tempat tinggal abangnya. Dasar pria dingin. Apa dia sama sekali tidak merindukan Momi dan Papi? Malah suka menyendiri mentang-mentang ada abang kembar lainnya. Gerutu Frans didengar oleh Sila. Sila tersenyum lembut. Sebenarnya Om Rapan sangat merindukan kedua orang tuanya, tapi melihatnya dari jauh itu sudah cukup. Lagian Om Rapan pria yang kuat dan mandiri. Jawab Sila.
Kakak ipar jangan membelanya. Papi, Mami, dan aku sangat marah padanya. Kesal Franz malah dapat kekehan dari Sila. Mau kemana? Tanya Sila. Jadi kemana tujuan kita? Tanya Franz menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sila menarik lengan Franz yang tertegun seketika, namun ada rona di pipinya. Ia tidak pernah sedekat ini dengan kakak iparnya yang sangat cantik. Sayang, kamu. Farel berjalan cepat ke arah Sila yang menarik tangan kekasihnya lalu menatap tajam ke arah Franz. Dasar anak kecil, berani sekali kau menyentuh milikku. Farel menyentil kening Franz yang mengadu kesakitan seketika. Ini memang Bang Farel, Mom. Kesal Franz yang sangat mengenal sosok abangnya yang pelit karena tidak suka miliknya disentuh. Franz berdecak tak percaya akan kebodohannya yang tidak menyadari hal itu. Nak, cepat ceritakan yang sebenarnya. Kenapa kamu bisa bertukar posisi dengan anak Mommy yang lain? Tanya Jessie. Farel melihat ke arah Jessie. Mommy bicara apa sih? Ini aku Farel. Oh, Mommy sudah tahu. Sila memegang lengan Farel. Hal itu membuat Farel semakin terkejut. Hampir saja dia tumbang karena kakinya lemas. Tiba-tiba namun dibantu oleh Sila. Franz menatap wajah Farel juga tubuh Farel yang tidak ada luka. Franz memang tahu tubuh abangnya bersih karena abangnya itu sangat menjaga penampilannya. Tapi mengapa ia tidak pernah berpikir bahwa pria yang berada di rumahnya itu bukanlah Farel? Apa mungkin karena Franz tidak pernah melihat Ariel buka baju? Alhasil Farel menceritakan yang sebenarnya hingga Jessie menangis terisak-isak mendengar semua itu. Franz juga menangis mendengarnya padahal ia jarang menangis karena ia adalah pria ceria yang suka berpetualang. Syukurlah dia kembali dalam keadaan baik-baik saja. Hiks, isak Jessie. Kenapa Mommy jadi cengeng, Ham? Bukankah seharusnya Mommy menjewernya? Dia berani datang hanya untuk balas dendam. Gerutu Farel dapat pukulan dari Jessie. Kau memang Farelku, kata Jessie dengan kesal. Sila menghapus air matanya yang mendengar semua itu. Padahal ia sudah tahu, tapi melihat Jessie menangis membuatnya ikut menangis padahal Sila sudah tahu cerita yang sebenarnya. Tak lama kemudian Ramon juga datang menyusul karena dapat Sherlock dari Franz. Ia juga menangis mendengar semuanya. Farel mohon Papi, Mommy, dan Franz harus bersikap biasa saja. Dia hanya salah paham dengan kita semua, Mom. Berikan cinta kalian padanya. Farel baik-baik saja di sini karena ada Maharani. Farel berkata dengan serius. Dasar anak nakal, kau mencapakan kami setelah ada Maharanimu, ha? Bisa-bisanya kau menutupi semua ini dari kami, kata Ramon dengan datar namun terlihat matanya masih memerah sehabis menangis tadi. Farel merangkul pinggang Sila tanpa ragu mencium pelipis Sila di depan keluarganya. Sila tersenyum kaku karena tahu sifat Farel yang tak kenal tempat.